Oke Bapak Ibu, kita bahas yang dari nomor 1. Nah, di sini seorang anak merahasiakan 3 bilangan, kemudian dia memberitahu jumlah setiap 2 bilangan berturut-turut 28, 36, 44. Dari sini pada bagian soal dikatakan ada 3 bilangan, berarti kita bisa melakukan pemisalan dulu nih. Misalnya bilangannya itu adalah A, B, dan C. Bapak Ibu bisa lihat tampilan di layar kan? Bisa, Pak. Oke, terima kasih Pak. Nah, di sini dikatakan bahwa jumlah setiap 2 bilangan berturut-turut. Berarti bisa kita buat karena bilangannya A, B, dan C, berarti A tambah B, A tambah C, dan B tambah C. Ini masing-masing nilainya adalah 28, 36, dan 44. Yang diminta di dalam soal bilangan terbesar dari ketiga bilangan tersebut. Nah, untuk mencari berapa bilangannya, jadi mungkin kita cari dulu berapa A, berapa B, berapa C. Nah, dari sini kita bisa lakukan penjumlahan. Kita jumlahkan ketiga persamaan, di ruas kiri kita peroleh 2A, terus B-nya juga ada 2, dan C-nya juga ada 2. Jadi 2A tambah 2B tambah 2C. Sementara di ruas kanan kita jumlahkan 28, 36, 44, 80, 108 ya, 108. Nah ini kedua ruas kita bagi dengan 2 sehingga kita peroleh A tambah B tambah C sama dengan 54. Kedua ruas kita bagi 2. Jadi kita akan peroleh berapa nilai A, berapa nilai B, dan berapa nilai C. Yaitu kita lihat persamaan yang sudah kita peroleh ini. A tambah B tambah C sama dengan 54. Sementara diketahui A tambah B 28. Berarti nilai A tambah B yang di sini dapat kita ganti menjadi 28 tambah C sama dengan 54. Dan kita peroleh C 54 kurang 28 hasilnya 26. Nah, kalau C-nya 26, maka dari persamaan kedua ini kita akan peroleh nilai A. Yaitu A tambah 26 hasilnya 36. Berarti nilai A menjadi 10. Dari persamaan ketiga atau persamaan pertama, kita akan peroleh nilai B. Karena sudah kita dapat nilai A-nya 10. 10 tambah B 28, maka kita peroleh B sama dengan 18. Jadi A-nya 10, B-nya 18, C-nya 26. Yang diminta di dalam soal adalah bilangan terbesar dari ketiga bilangan yang dirahasiakan tersebut. Maka bilangan terbesarnya adalah 26. Oke, bisa Bapak Ibu ya untuk yang nomor 1? Sekarang kita coba masuk ke bagian yang kedua. Ada diberikan suatu fungsi dengan rumus fx sama dengan fx tambah 1 tambah 12. F1 sama dengan 2021. Tentukan nilai dari F100. Nah, jadi dari sini bisa kita tuliskan kembali rumus fungsinya ini. Kita pindahkan yang fx tambah 1, maka persamaan menjadi fx kurang fx tambah 1 ini sama dengan 12. Di ruas kanan tinggal 12 karena fx tambah 1-nya sudah kita buat ke kiri. Nah, setelah ini kita substitusikan untuk nilai x sama dengan 1, berarti fungsinya sekarang jadi apa? X-nya jadi 1, berarti menjadi f1 dikurang fx tambah 1, 1 tambah 1 berarti f2. Hasilnya 12. Itu untuk X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 2, maka persamaannya menjadi F2 dikurang F3. Hasilnya 12. Untuk X sama dengan 3, kita peroleh juga F3 dikurang F4 sama dengan 12. Hal yang sama kita lakukan sampai dengan yang terakhir. Agar muncul F100 berarti kita substitusi X-nya berapa? Kita substitusi X sama dengan 99. Ya,
Sehingga di sini persamaannya menjadi F99 kurang F100, ya, sama dengan 12. Jadi dia berhenti sampai dengan X99 karena tujuan kita mau memunculkan F100. Lalu semua persamaan ini kita jumlahkan. Kenapa kita jumlahkan? Biar ini tereliminasi, biar ini habis. Negatif F2 dengan F2 habis, negatif F3 dengan F3 habis, negatif F4 nanti dengan setelah ini F4-nya habis sampai dengan F99. Sehingga yang tinggal itu adalah F1 dan minus F100. Berarti bisa kita tuliskan dari hasil penjumlahan menjadi F1 kurang F100. Sama dengan, nah di ruas kanan ini penjumlahan berarti 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 sebanyak berapa kali ini? Kita cukup melihat X-nya. X-nya mulai dari 1, 2, 3 sampai dengan 99. Berarti ini ada sebanyak 99 kali. 12-nya ada 99 kali, maka kita tulis 99 kali 12. Oke, sampai di sini kita substitusi nilai X. Nilai F1, maaf. Nilai F1-nya kan 2021. Nah, kita ganti F1 yang ada di sini menjadi 2021. Berarti persamaannya 2021 dikurang F100 sama dengan 99 dikali 12, 1200 kurang 12 berarti 1188. Sudah benar ini Bapak Ibu ya? 1188. Nah, setelah ini kita akan peroleh nilai F100 yaitu 2021 kurang 1188. Hasilnya sama dengan, ini satuannya pasti 3 nih, 833. Oke, jadi nilai dari F100 adalah 833. Oke, bagaimana Bapak Ibu untuk nomor 2? Cukup jelas ya? Ya, sekarang kita coba untuk yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini hanya perlu kita manipulasi pada bagian yang ditanyakan. Bagaimana biar muncul yang diketahui? Nah, kita ubah bentuk, kita uraikan bentuk yang ditanya ini agar muncul yang diketahui. Di sini X pangkat 3 tambah 2X kuadrat tambah 2X tambah 4. Nah, itu kalau kita uraikan menjadi X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah X. Di sini kan X kuadratnya ada 2, berarti kita tambah lagi jadi X kuadrat. Yang variabel X ada 2, di sini masih 1, berarti tambah X tambah 4. Tujuannya biar kita faktorkan muncul X kuadrat tambah X tambah 1. Ini kita faktorkan menjadi X dikali dengan X kuadrat tambah X tambah 1. Nah, ini juga kita ubah menjadi X kuadrat tambah X tambah 1. X kuadrat tambah X tambah 1. Karena di sini tambah 4, berarti kita perlu melakukan tambah 3 lagi. Nah, setelah ini diketahui di dalam soal kan X kuadrat tambah X tambah 1 itu sama dengan 0. Berarti ini bernilai 0. Kalau bernilai 0, berarti X dikali 0 hasilnya 0. Ditambah, yang ini juga diketahui 0. Dan yang terakhir ini kita tambah 3. Sehingga 0 tambah 0 tambah 3 hasilnya adalah 3. Jadi ini hanya perlu memanipulasi bagian yang ditanya ini, bagaimana dia biar muncul seperti yang diketahui. Oke, jadi X pangkat 3 tambah 2X kuadrat tambah 2X tambah 4 hasilnya adalah 3. Sekarang kita lihat yang bagian nomor 4. Nah, bagian nomor 4 ini kita lihat aja bahwa 1/1 kali 2 ini kan sebenarnya sama dengan 1/1 kurang 1/2. Sama ya Bapak Ibu? 1/2 kali 3 ini kan sama dengan 1/2 kurang 1/3.
Ini 1/6. 1/2 kurang 1/3 juga hasilnya 1/6. Begitu juga dengan 1/3 kali 4. Hasilnya 1/3 kurang 1/4. Sampai dengan yang terakhir ini. Jadi ini namanya deret teleskopis, di mana antar suku dia bisa saling menghabiskan. Jadi kalau kita uraikan ke samping, kita buat menjadi 1/1 kali 2 menjadi 1/1 kurang 1/2 tambah 1/2 kali 3, ini jadi 1/2 kurang 1/3 tambah 1/3 kali 4, ini jadi 1/3 kurang 1/4. Begini seterusnya sampai dengan suku yang terakhir. 1/99 kali 100 berarti 1/99 dikurang 1/100. Nah, setelah ini perhatikan di sini negatif 1/2 tambah 1/2 itu 0. Negatif 1/3 tambah 1/3 itu 0. Di sini juga pasangannya nanti tambah 1/4 habis sampai dengan yang terakhir ini. Sehingga yang tinggal adalah 1/1 dikurang 1/100. 1/1 kurang 1/100 berarti 99/100. Ya, jawabannya itu adalah D. Jadi kita di sini hanya menguraikan setiap suku sehingga antar suku nanti bisa saling menghabiskan. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 5. Nah, untuk nomor 5 ini bisa kita kerjakan dengan logaritma atau dengan menggunakan sifat perpangkatan biasa. Nah, kita coba dulu dengan menggunakan logaritma. Diketahui 2 pangkat X sama dengan 4. Kalau kita nyatakan dalam bentuk logaritma berarti X sama dengan 2 log 4. Begitu juga untuk Y. 4 pangkat Y sama dengan 6 berarti Y sama dengan 4 log 6. Dan untuk 6Z pangkat 8 berarti Z sama dengan 6 log 8. Yang diminta di dalam soal X kali Y kali Z. I X kali Y kali Z sama dengan, ini kita kalikan, berarti yang kanan juga kita kalikan menjadi 2 log 4 kali 4 log 6 kali 6 log 8. Dengan menggunakan sifat logaritma 2 log 4 kali 4 log 6 kali 6 log 8 itu kan menjadi 2 log 8. 2 logaritma 8 itu sama dengan 3. Jadi X kali Y kali Z sama dengan 3. Atau bisa juga kita gunakan dari sifat perpangkatan biasa. Itu kita kerja dari yang terakhir, 6 pangkat Z sama dengan 8. Itu kita buat 6 pangkat Z sama dengan 8. 6-nya ini kita ganti. 6-nya kita ganti dengan yang diketahui dalam soal. Dikatakan bahwa 6 itu sama dengan 4 pangkat Y. Berarti 6 kita ganti jadi 4 pangkat Y. Akhirnya ini 4 pangkat Y dipangkatkan Z berarti 4 pangkat YZ sama dengan 8. Kemudian 4-nya juga kita ganti. 4 kita ganti menjadi 2 pangkat X. Berarti ini jadi 2 pangkat X dipangkatkan dengan YZ. Sama dengan 8. Nah, 2 pangkat X YZ itu 8, 2 pangkat 3. Dari sini kita peroleh X YZ sama dengan 3. Jadi hasilnya sama aja. Sama dengan 3. Oke, bisa Bapak Ibu ya. Next, kita bahas, kita diskusikan yang bagian ke-6. Nah, di sini ada pernyataan mencari banyak faktor positif dari N. Nah, secara umum, jika ada bentuk A pangkat X kali B pangkat Y kali C pangkat Z, di mana A, B, C-nya adalah prima, maka banyak faktor positifnya, banyak faktor positif itu sama dengan, ini pangkatnya kita kalikan tapi masing-masing ditambah 1. Maksudnya jadi gini, yaitu X tambah 1 dikali dengan Y tambah 1 dikali dengan Z tambah 1. Nah, ini untuk mencari banyak faktor positif. Nah, contoh,
Misalnya kita mau mencari berapa banyak faktor positif dari 24. Nah, kalau kita kerjakan secara manual, maka kita cari dulu apa-apa saja faktor positif dari 24. Faktor positif dari 24 itu kan 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Berarti ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada sebanyak 8. Maka banyak faktor positif dari 24 adalah 28. Nah, dengan menggunakan cara ini, yaitu kita ubah dulu 24. Kita nyatakan faktorisasi primanya dari 24 dulu. 24 kalau kita buat pohon faktor, kita bagi 2, hasilnya 12. Kita bagi 2 lagi, hasilnya jadi 6. Kita bagi 2 lagi, hasilnya jadi 3, sehingga 24 itu dapat kita nyatakan menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 1. Nah, karena 24 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 1, ingat ini harus prima, maka banyak faktor positifnya adalah ini, pangkatnya kita tambah 1 dulu, lalu kita kalikan. Maka banyak faktor positifnya adalah 4 dikali dengan ini tambah 1 dikali 2 adalah 8. Jadi sama itu banyaknya dengan ini, yaitu 8. Karena yang ditanya banyaknya. Nah, begitu juga dengan soal kita ini. Berarti kita kerja dari dalam dulu. Kita cari banyak faktor positif dari 2020. 2020 itu kalau kita buat pohon faktornya, 2020 dibagi 2, hasilnya 1010. Bagi 2 lagi 505. Ini bagi 5, 101. Karena 101 prima, berarti berhenti. Jadi kita nyatakan 2020 menjadi 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1 kali 101 pangkat 1. Maka banyak faktor positif dari 2020 atau F 2020 itu sama dengan 3 dikali 2 dikali 2. Ingat, masing-masing pangkatnya kita tambah 1, berarti ini sama dengan 12. Artinya F 2020 sama dengan 12. Berarti soal menjadi F12. Nah, sekarang kembali lagi kita cari F12. Berarti kita cari banyak faktor positif dari 12. Banyak faktor positif dari 12. 12 itu kan 2, 6, 2, 3, 2, Ya, ini berarti 12 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1. Berarti F12 atau banyak faktor positif dari 12 adalah, ini pangkatnya tambah 1 jadi 3 dikali pangkatnya tambah 1 jadi 2, berarti F12 itu adalah 6. Berarti ini F12-nya menjadi F6. F12 menjadi F6. Nah, sementara 6, banyak faktor positifnya karena 6 sama dengan 2 kali 3, ini sudah prima, atau 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 1, berarti F6-nya adalah 2, pangkatnya tambah 1 dikali dengan 2, hasilnya 4. Berarti ini hasil akhir dari F 2020 adalah 4. Iya. Oke, itu untuk mencari banyak faktor positif. Jadi secara umum kalau ada suatu bilangan dinyatakan dalam bentuk faktorisasi prima dengan syarat A, B, C-nya atau bilangan pokoknya itu adalah prima, ini nggak mesti harus 3 ya, misalnya ada 4 dia, A pangkat X, B pangkat Y, C pangkat Z, D pangkat P, dan seterusnya. Dengan catatan ini prima, A bilangan-bilangan pokoknya adalah prima, maka banyak faktor positifnya adalah X tambah 1 kali, Y tambah 1 kali, Z tambah 1 kali, P tambah 1. Oke, itu untuk menemukan banyak faktor positif dari suatu bilangan. Sekarang kita bahas yang nomor 7. Nah, Bapak Ibu, kalau penyampaian saya terlalu cepat, silahkan segera dikomentari ya Bapak Ibu. Nah, untuk nomor 7 ini kita ingat kembali mengenai pemfaktoran dari bentuk A pangkat 3 dikurang B pangkat 3. Ini kan bisa kita faktorkan menjadi A kurang B dikali dengan
A kuadrat tambah B kuadrat tambah AB. Sementara kalau dia penjumlahan, A pangkat 3 tambah B pangkat 3, ini dapat kita faktorkan menjadi A tambah B dikali dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang AB. Nah, ini kedua persamaan ini diperoleh dari penjabaran. Dari penjabaran A tambah B dipangkat 3 kan, sehingga nanti muncul bentuk ini. Yaitu kalau ini kan kita jabarkan jadi A pangkat 3 tambah 3A kuadrat B tambah 3AB kuadrat tambah B pangkat 3. Lalu dikelompokkan, nanti akan muncul bentuk ini. Begitu juga dengan yang pengurangan. Pengurangan ini muncul dari A kurang B dipangkat 3 kan. Jabarkan nanti akan muncul pemfaktoran ini. Nah, ini yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal nomor 7. Nah, pada soal nomor 7 ini berarti yang kita pakai yang kedua ini. Bentuk yang kedua, A pangkat 3 tambah B pangkat 3. Kita uraikan 2021 pangkat 3 tambah 2020 pangkat 3 menjadi bentuk 2021 tambah 2020 dikali dengan A kuadrat B kuadrat kurang AB. Berarti 2021 kuadrat 2020 kuadrat dikurang 2021 kali 2020 per yang di bawahnya nggak usah kita ubah, tetap 2021 kuadrat 2020 kuadrat dikurang 2021 kali 2020. Jadi ini bisa kita sederhanakan sehingga yang tinggal adalah 2021 tambah 2020, hasilnya 4041. Ya. Jadi ini untuk nomor 7 hanya masalah sifat pemfaktoran dari bentuk selisih pangkat bilangan berpangkat 3. Sekarang kita masuk ke nomor 8. Nah, nomor 8 ini tentang pola bilangan. Pola bilangan itu sudah kita singgung pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, di sini yang perlu kita lihat, kita cermati yaitu ada suatu. Kalau ini misalnya kita lanjut dulu, kita lanjut tabelnya berarti di sini 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, kita perhatikan pada kolom P. Kalau kita lihat pada kolom P, bilangan-bilangan yang bagaimana ada di kolom P? Yang ada pada kolom P itu adalah bilangan yang habis dibagi 7 atau kelipatan 7. Lalu bagaimana dengan yang ada di kolom Q? Di kolom Q kita lihat ini 1, 8, 15. Apa kaitannya dengan 7? Oh, ternyata yang ada di kolom Q adalah bilangan yang bersisa 1 jika dibagi dengan 7. 1 dibagi 7 kan sisanya 1. 8 dibagi dengan 7 juga sisanya 1. 15 dibagi dengan 7 juga sisanya 1. Jadi kalau kita lanjut pun itu tetap bahwa yang ada di bawah kolom Q adalah bilangan yang bersisa 1 jika dibagi 7. Nah, kita cari kembali sifat-sifat yang ada R, S, T, U, V. Sehingga nanti kita dapat menentukan 2021 itu berada pada kolom apa. R, kita lihat bilangan R, 6, 13, 20. Kalau kita bagi 7 sisanya berapa? 6 ini dibagi 7 sisa 6. 13 dibagi dengan 7 sisa 6. 20 dibagi 7 juga sisa 6. Berarti yang berada di bawah kolom R adalah bilangan yang bersisa 6. S 2916 ini bilangannya yang bersisa 2. T yang bersisa 5. U yang bersisa 3 dan P yang bersisa 4. Nah, sekarang kita akan cari 2021 ini berada di kolom apa? Itu cukup kita bagikan 2021 kita bagi dengan 7. Lalu kita lihat nanti
sisanya berapa? Nah, 2021 bagi 7 ini bisa dapat 2. 14 berarti 62. 62 bisa dapat 8. 56. Maka turun dikurangkan 6. Turun 1, 61 ini juga dapat 8. 56. 61 kurang 56 ini sisanya adalah 5. Berarti 2021 dibagi 7 itu bersisa 5. Kalau bersisa 5, maka 2021 berada di kolom T, ya, berada di kolom T. Jadi seandainya yang ditanya misalnya bilangan 99 ini berada pada kolom apa? Ya, kita bagikan dengan 7, sisanya berapa kita lihat di data kita ini, maka disitulah tempatnya. Oke, untuk nomor 8 bisa ya Bapak Ibu? Atau ada penjelasan saya yang salah atau yang kurang jelas? Silakan Bapak Ibu berkomentar. Sampai dengan nomor 8. Bagaimana Pak Gabriel Sibarani? Ibu Hotma Ganda Silitonga? Ibu Elfri ini Ibu atau bapaknya? Ibu Elfriede Mahulai. Tidak ada respon. Ibu Ratnasari Dewi Purba, bagaimana Bu? Ini di mana ini orangnya, mungkin sinyal atau bagaimana ya? Kenapa tidak ada respon? Saya jadi merasa was-was ini. Apakah ada penjelasan saya ini yang kurang atau bagaimana? Tolong dikomentari Bapak Ibu. Sudah bagus Pak, mantap Pak. Udah Pak, udah Alhamdulillah. Bagaimana dengan Ibu Mahulai? Udah Pak. Udah jelas Bu, suara saya nggak putus-putus? Jelas Pak, jelas. Oke, terima kasih Bu. Ya, sekarang kita coba diskusikan kembali yang nomor 9. Nah, di sini mengenai persamaan kuadrat. Kalau dia persamaan kuadrat, nah diketahui persamaan kuadratnya adalah X kuadrat tambah 4X tambah 2 sama dengan 0. Dikatakan akar-akarnya adalah M dan N. Nah, kita ingat kembali kalau dia akar-akar berarti itu harus memenuhi kalau digantikan ke X-nya. Artinya kalau akar-akarnya M, berarti ini kan menjadi persamaannya M kuadrat tambah 4M tambah 2 sama dengan 0. Harus memenuhi. Begitu juga kalau akar-akarnya N, berarti N kuadrat tambah 4N tambah 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan dapat nilai dari N kuadrat tambah 4M dan N kuadrat tambah 4N itu sama, yaitu sama-sama minus 2. M kuadrat tambah 4M itu minus 2. Begitu juga dengan N kuadrat tambah 4N ini minus 2. Nah, terus berdasarkan sifatnya, jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat M tambah N yaitu minus B per A berarti minus 4 per 1. Kalau hasil kali akar-akar M kali N C per A berarti negatif 2 per 1. Nah, setelah ini kita lihat yang ditanyakan dalam soal. M pangkat 2 tambah N pangkat 2 M pangkat 2 per M kuadrat tambah 4M tambah N kuadrat per N kuadrat tambah 4N. Ini terlebih dahulu kita ubah bentuknya. Yang kita ubah itu yang bagian bawah aja. Biar lebih sederhana. Yaitu dengan menggunakan nilai ini. Berarti yang ditanyakan dalam soal itu menjadi N kuadrat per minus 2 tambah N kuadrat per minus 1. Yang penting dia datang ke Pak Waktu aja. Karena sudah kita ganti N kuadrat tambah 4M-nya dan N kuadrat tambah 4N-nya. Oke ya Bu ya. Oke. Oke, berarti ini menjadi, terus ini dapat kita faktorkan, kita keluarkan negatif 1 2 dikali dengan Ini saya tunggu. Bukannya pembiaran.
Bagaimana Bapak Ibu, ada yang mau dikomentari? Ya, saya ulangi. Kalau hanya segitu aja. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kalau misalnya mau berdiskusi dengan teman yang di samping ataunya, tolong di-mute-kan mikrofonnya. Oke, kita lanjut. Berarti yang tinggal sekarang menjadi M kuadrat tambah N kuadrat. Nah, M kuadrat tambah N kuadrat ini kita cari nilainya dengan memanfaatkan yang diketahui ini. Itu kita lihat bahwa M kuadrat tambah N kuadrat ini dapat kita jabarkan menjadi M tambah N dikuadratkan kurang 2MN. Ya. Ini kan dari sifatnya itu ya Bapak Ibu, saya rasa ini semua sudah bisa nih. Dari mana itu datangnya? Oke, kita ingat bahwa M tambah N dikuadratkan ini kan hasilnya M kuadrat tambah 2MN tambah N kuadrat. Jadi kalau M kuadrat tambah N kuadrat berarti M tambah N dikuadratkan kurang 2MN. Itulah yang ini. Nah, kenapa kita uraikan? Yaitu seperti tadi kita mengusahakan agar muncul yang diketahui ini. M tambah N sama dengan minus 4 dikuadratkan berarti jadi 16 kurang. MN-nya sama dengan 2, kalau 2MN berarti 4. Jadi 16 kurang 4 hasilnya 12. Jadi M kuadrat tambah N kuadrat itu sama dengan 12 sehingga hasilnya negatif 1/2 dikali dengan 12 sama dengan negatif 6. Oke. Untuk nomor 9 jawabannya adalah A. Lalu untuk bagian yang terakhir yang nomor 10. Nah, di sini X tambah 1/X sama dengan 3. Maka berapakah nilai X pangkat 4 tambah 1 per X pangkat 4? Di sini tetap kuncinya adalah dari penjabaran A tambah B dikuadratkan. A tambah B dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat, atau bisa kita susun A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB. Nah, begitu juga dengan diketahui di dalam soal kan X tambah 1 per X itu sama dengan 3. Nah, kalau ruas kiri kita kuadratkan, maka yang kanan juga harus dikuadratkan. Yang kiri kita kuadratkan, kita peroleh hasil, yaitu menjadi X kuadrat tambah 1 per X kuadrat tambah 2 kali AB. 2 kali X kali 1 per X, berarti tambah 2. Sama dengan 3 kuadrat, 9. Sehingga kita peroleh X kuadrat tambah 1 per X kuadratnya sama dengan 7. Kita mau mencari nilai dari yang pangkat 4 ini. X pangkat 4 tambah 1 per X pangkat 4. Berarti kita lakukan pengkuadratan lagi dari persamaan yang terakhir ini. Yaitu X kuadrat tambah 1 per X kuadrat yang sama dengan 7. Kedua ruas kita kuadratkan. Sehingga kita peroleh X pangkat 4 tambah 1 per X pangkat 4 tambah 2 sama dengan 49. Dari sini kita akan dapat nilai X pangkat 4 tambah 1 per X pangkat 4 sama dengan 47. Jadi jawabannya adalah B. Oke, ini pembahasan untuk soal kita yang nomor 1 sampai dengan 10. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung mungkin kira-kira adakah bagian pembahasan kita ini yang perlu kita diskusikan kembali, atau ada penjelasan saya yang kurang jelas, atau mungkin suara saya yang terputus-putus atau terlalu cepat? Silakan Bapak Ibu berkomentar. Ya, kita berdiskusi di sini. Silakan Ibu Erni Citra Sihotang. Mau bertanya Pak, nomor 6 itu bisa diulang Pak? Nomor 6, oke Bu, oke. Ya. Nomor 6 ini kira-kira bagian mana yang perlu saya ulang Bu? Kita bahas dari pertama, yang nomor 6-nya awalnya. Yang dari faktor dari 2020 itu Pak, kok bisa tadi jadi 3 kali 2 kali 2 sama dengan 12? Oke,
2020. Pertama, kita nyatakan dulu 2020 ini dalam faktorisasi primanya. Kalau kita buat pohon faktor 2 kali 1010. Dibagi 2 lagi hasilnya 505. Kita bagi 5 hasilnya 101. Berarti 2020 dapat kita nyatakan menjadi 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 1 kali 101 pangkat 1. Ingat 101 ini adalah bilangan prima ya. Nah, 2020 adalah 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 1 kali 100 pangkat 1. Untuk mencari banyak faktor positif dari suatu bilangan, kalau bilangan itu berbentuk A pangkat X kali B pangkat Y kali C pangkat Z dengan syarat. Dengan syarat A, B, C-nya adalah prima, ini bilangan-bilangan pokoknya adalah prima, maka banyak faktor positifnya adalah X tambah 1. Jadi pangkatnya kita tambahin 1. Kemudian kita kalikan. Y tambah 1. Dikali lagi dengan Z tambah 1. Nah, di sini kan kita lihat pangkat-pangkatnya adalah 2, 1, 1. Berarti banyak faktor positif dari 2020 itu sama dengan pangkatnya ditambah 1. 2 tambah 1 itu jadi 3. Terus pangkatnya ini 1 ditambah 1, 2. Pangkatnya si 101, 1 tambah 1, 2. Jadi banyak faktor positif dari 2020 adalah 3 kali 2 kali 2 sama dengan 12. Nah, setelah dapat F 2020, ini kan F-nya ada 3, kita kerja dari dalam. F 2020 ini sama dengan 12. Nah, berarti sekarang F-nya menjadi 2, F12. Nah, dengan cara yang sama kita cari lagi F12. Yaitu kita buat pohon faktor dari 12. 12 itu 2, 6, 2, 3. Berarti 12 dapat kita nyatakan menjadi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 1. Nah, kenapa bukan 4 pangkat 1 kali 3 pangkat 1? Nah, karena ini bukan prima. Ingat syaratnya tadi harus prima bilangan pokoknya. Jadi kita nyatakan dalam prima 2, 3. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 1. Jadi F12 atau banyak faktor positif dari 12 adalah ini pangkatnya 2, kita tambah 1 jadi 3 kali. Pangkatnya 1, kita tambah 1 berarti jadi 2. 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Nah, kita sudah dapat nilai dari F12 itu adalah 6. Ini berarti F12 ini adalah 6. Berarti sekarang yang kita cari adalah F6. F6. Karena 6 itu sama dengan 2 kali 3. 6 itu kan 2 kali 3 atau 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 1. Berarti banyak faktor positif dari 6 itu pangkatnya tetap sama caranya. F6 pangkatnya di sini 1, kita tambah 1 jadi 2. Ini pangkat si 3-nya juga 1, kita tambah 1 jadi 2. Maka F6 adalah 4. Atau banyak faktor positif dari 6 itu adalah 4. Kalau misalnya Bapak Ibu ada merasa ragu, apakah benar faktor positif dari 6 itu adalah 4? Ya kita bisa cari secara manual. Faktor positif dari 6 itu apa? 1, 2, 3, 6. Berarti ada 4. Apakah benar faktor positif dari 12 itu 6? Ya kita cari, kita cacah faktor positif dari 12. Yaitu bisa dibagi 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itulah yang 6 ini. Oke, begitu juga dengan yang 2020. Ada sebanyak 12. Jadi untuk mencari banyak faktor positif bisa dengan cara seperti ini. Oke, bagaimana Ibu Erni Citra Sihotang? Sudah jelas kira-kira untuk nomor 6 ya, Bu? Ada lagi, Bu, selain dari nomor 6? Mungkin di pembahasan saya ada saya yang silap Bapak Ibu, mohon maklum. Dari Bapak Ibu yang lain, Ibu Theodorida Malau,
Apa suara saya cukup jelas di situ, Ibu? Tidak ada respon. Bagaimana dengan Ibu Hot Maganda Silitonga? Nomor 8 Pak, kurang mengerti. Nomor 8, oke Bu. Kita lihat kembali nomor 8, oke. Nah, ada nomor 8 ini masalah barisan bilangan. Nah, kita lihat polanya, 1, 2, 3, 4 ini nomornya, bilangannya berurutan, 1, 2 sampai dengan seterusnya. Lalu ditempatkan ada aturannya, ada polanya. Ada pola dari penempatan bilangan-bilangan ini. Nah, di sini tadi sebelumnya kan sampai 14 saja bilangannya. Sampai 14. Kita mau mencari 2021 ini ada di kolom apa? Kalau misalnya bilangannya kecil, ya gampang aja kita lanjut terus, kita urutkan sampai ketemu bilangan tertentu. Tapi kalau kita mau melanjut sampai 2021, saya rasa itu terlalu lama, terlalu banyak waktu yang kita butuhkan kalau kita tuliskan sampai dengan 2021 ada di kolom berapa. Jadi untuk mengakalinya kita lihat apa polanya, apa aturannya. Nah, kita perhatikan bahwa bilangan yang ada pada kolom P, ini ternyata bilangan-bilangan yang ada di kolom P adalah bilangan yang kelipatan 7, 14. Nah, kalau misalnya kita lanjut dulu 2 baris lagi. Di sini kan kita buat menjadi 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Semua kalau kita lanjut lagi 2 baris lagi, yang berada pada kolom P adalah bilangan-bilangan yang habis dibagi 7 atau bilangan kelipatan 7. Nah, kita lihat lagi sifat atau ciri bilangan yang ada pada kolom Q. Yang ada pada kolom Q ini 1, 8, 15, 22 dan seterusnya. Kita kaitkan dengan 7. Berapa sisanya bilangan yang ada pada kolom Q kalau kita bagi dengan 7? 1 dibagi 7, sisanya 1. 8 dibagi 7, sisanya 1. 15 dibagi 7, sisanya 1. Demikian seterusnya. Jadi kolom Q adalah bilangan-bilangan yang bersisa 1 jika dibagi dengan 7. Demikian dengan R, S, T, U, dan V. Yaitu R bersisa 6 kalau dibagi 7, S bersisa 2 kalau dibagi 7, T bersisa 5 dibagi 7, U bersisa 3 jika dibagi 7, dan P bersisa 4 jika dibagi 7. Nah, kita mau mencari 2021 itu berada pada kolom apa? 2021 kita bagikan dengan 7. Dari 2021 kita bagi 7, hasilnya kan 288 dan sisanya 5. Berarti 2021 bersisa 5 jika dibagi 7. Nah, sisa 5 itu tadi di kolom berapa? Yaitu adalah di kolom T. Di 2021 berada pada kolom T. Bagaimana Bu? Bisa? Iya Pak. Oke Pak, udah paham. Ada lagi Bu nomor yang lain? Silakan Ibu Elisha Samosir. Nomor 9, Pak. Nomor 9, oke Bu. Kita lihat nomor 9. Oke, di sini tentang persamaan kuadrat. Nah, kita ingat pada persamaan kuadrat, jika bentuk umum dari persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kita misalkan akar-akarnya adalah X1 dan X2. Jadi jumlah akar-akar pada persamaan kuadrat X1 tambah X2 itu dirumuskan dengan min B per A. Kemudian hasil kali akar-akar X1 kali X2 adalah C per A. Jadi karena persamaan kuadratnya adalah X kuadrat tambah 4X tambah 2 sama dengan 0, akar-akarnya adalah M dan N, berarti M tambah N adalah ini min 4 per 1. Nggak ada di sini berarti 1, minus 4.
Kemudian hasil kali akar-akar M kali N, C per A. Berarti 2 per 1, 2. Nah, setelah kita peroleh ini yang ditanya di dalam soal, kita coba dulu untuk menyederhanakannya sebelum kita cari berapa nilainya. Kita sederhanakan, yaitu kita ubah bagian penyebutnya. M kuadrat tambah 4M dan N kuadrat tambah 4N. Yaitu bagaimana mengubahnya. Ingat, kalau dia merupakan akar-akar, X kuadrat tambah 4X tambah 2 sama dengan 0, akar-akarnya M, berarti kalau kita substitusikan M ke variabel X harus memenuhi. Menjadi M kuadrat tambah 4M tambah 2 sama dengan 0. Berarti M kuadrat tambah 4M itu sama dengan minus 2. Begitu juga dengan N. Berarti N kuadrat tambah 4N ini juga hasilnya minus 2. Nah, pertanyaannya ini kita sederhanakan dulu, kita ganti M kuadrat tambah 4M ini menjadi minus 2. Begitu dengan N kuadrat tambah 4N kita ganti menjadi minus 2. Sehingga yang ditanya dalam soal menjadi M kuadrat per minus 2 tambah N kuadrat per minus 2. Nah, lalu minus 2-nya ini kita faktorkan, berarti kita keluarkan minus 1 per 2 dikali dengan M kuadrat tambah N kuadrat. Lalu M kuadrat ini kita jabarkan. Kita jabarkan dia, kita munculkan apa yang sudah diketahui. Yang diketahui adalah ini, M tambah N dan M kali N. Jadi bagaimana kita mengubah M kuadrat tambah N kuadrat agar muncul M tambah N dan M kali N. Nah, kita lihat bahwa M kuadrat tambah N kuadrat itu dapat kita uraikan menjadi M tambah N dikuadratkan kurang 2M. 2mn. Iya. Lalu kita masukkanlah nilai yang sudah kita peroleh tadi. M tambah N-nya minus 4. Minus 4 dikuadratkan berarti jadi 16. Kurang 2mn. Mn-nya 2. 2 kali 2, 4. Maka hasilnya jadi 12. Itu yang 12 kita kalikan dengan minus setengah. Ini minus setengah dikali dengan 12. Maka hasilnya jadi minus 6. Oke. Bagaimana Bu Samosir, bisa Bu? Bisa Pak. Tadi bingung aja Pak dapatnya dari mana 16. Udah mengerti Pak. Oke, terima kasih Bu. Ada lagi Bu Kasih, dari Pak. soal yang lain? Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Silakan Bu, jangan malu-malu. Kita di sini berdiskusi, silakan. Ibu Marlena, ini saya lihat angkat tangan. Silakan Ibu Marlena. Nomor 5 supaya dijelaskan kembali, Pak. Nomor 5 Bu ya. Oke. Nah, Iya, pada Pak. nomor 5. Nah, oke Bu. Nah, untuk nomor 5 ini bisa kita kerjakan menggunakan logaritma. Yaitu kita ingat, ini hanya mengingat sifat dari logaritma ya. Jadi jika misalnya A pangkat B sama dengan B, maka kalau kita nyatakan dalam logaritma berarti B sama dengan A logaritma B. Ini sifat yang kita gunakan. Jadi diketahui di dalam soal kan 2 pangkat X sama dengan 4. Berarti X sama dengan 2 logaritma 4. Nah, begitu juga dengan 4 pangkat Y sama dengan 6. 4 pangkat Y sama dengan 6 berarti Y sama dengan 4 logaritma 6. Sampai dengan Z sama dengan 6 logaritma 8. Yang ditanya adalah X kali Y kali Z. Berarti kita kalikan X dikali dengan Y dikali dengan Z. X kali Y kali Z berarti kita mengalikan ini. 2 log 4 kali 4 log 6 kali 6 log 8.
Dan kita lihat sifat dari logaritma, kalau A log B kali B log C, ini berdasarkan sifatnya, ini kan sama dengan A log C. Kalau ini sama ya, catatan ini sama. Oke, nah, jadi diperoleh nanti ini 2 log 8. 2 log 8 itu 2 pangkat berapa biar 8? Berarti 3. X, Y, Z sama dengan 3. Nah, selain cara logaritma, kita juga menggunakan sifat perpangkatan biasa. Yaitu kita kerja dari belakang. 6 pangkat Z sama dengan 8. Ini 6 pangkat Z sama dengan 8. Lalu 6 ini kita ganti. 6 ini menjadi 4 pangkat Y. Karena diketahui kan 6 sama dengan 4 pangkat Y. Berarti 6 jadi 4 pangkat Y. Dipangkatkan dengan Z. Berarti persamaannya menjadi 4 pangkat YZ. Sama dengan 8. Begitu juga 4-nya kita ganti lagi. 4-nya kita ganti menjadi 2 pangkat X. Berarti jadi 2 pangkat X dipangkatkan YZ. Atau 2 pangkat X YZ. Hasilnya 8. Nah, 8 ini kita samakan bilangan pokoknya, maka 8 jadi 2 pangkat 3. Sehingga X, Y, Z sama dengan 3. Bagaimana Bu? Sudah bisa? Sudah Pak, terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama Bu. Bagi Bapak Ibu yang lain ada Bu? Silakan. Ibu Sekia Gultom bagaimana Bu? Bagaimana Bu Gultom? Iya Pak, coba diulang lagi nomor 10 Pak. Nomor berapa Bu? Nomor 10 Pak. Nomor 10, oke Bu. Kita lihat nomor 10. Nah, nomor 10 ini adalah pada penjabaran A tambah B dipangkatkan dengan 2. Ini kita sudah sama-sama tahu bahwa ini A kuadrat tambah D kuadrat tambah 2AB. Atau A kuadrat tambah 2AB tambah D kuadrat. Nah, lalu kalau X tambah 1 per X ini kan diketahui sama dengan 3. Guru baru dengan dia tekak terus. Makan video tuh son. Kalau kita kuadratkan kiri, yang kanan juga dikuadratkan. Ya. Nah, kita kuadratkan, kita buat ini A kuadrat, berarti jadi X kuadrat. Tambah B kuadrat, berarti 1 per X kuadrat. Tambah 2AB, berarti ini kan 2 kali X kali 1 per X. Nah, di sini X kali 1 per X kan X. Makanya di sini yang saya buat tadi langsung tambah 2 dia. Jadi datangnya 2 ini karena X dengan 1 per X itu kan hasilnya jadi 1. 2 kali 1 itu sama dengan 2. Berarti yang tinggal adalah X kuadrat tambah 1 per X kuadrat sama dengan 9 dikurang 2. Hasilnya 7. Nah, kita mau mencari yang pangkat 4. Yang pangkat 4 berarti ini kita pangkat 2 kan lagi. Sehingga X kuadrat tambah 1 per X kuadrat ini kita kuadratkan, maka ruas kanan juga dikuadratkan. Nah, kalau kita jabarkan sama seperti yang ini. Yaitu kita buat X pangkat 2 dikuadratkan X pangkat 4. 1 per X pangkat 2 dikuadratkan 1 per X pangkat 4. Tambah 2 kali X kuadrat 1 per X kuadrat sama dengan 49. Nah, ini kan habis lagi. Jadi tinggal 2. Berarti tinggal X pangkat 4 tambah 1 per X pangkat 4 sama dengan 49 dikurang 2. Hasilnya 47. Ya. Bagaimana Bu Sekia? Bisa Bu? Ya, bisa Pak, makasih ya Pak. Oke, sama-sama Bu. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Silakan Bapak Ibu berdiskusi atau mungkin punya trik yang lain, silakan di sini kita berdiskusi, saling berbagi. Cara saya seperti ini ya, kita diskusikan bersama sehingga yang lain dapat ilmunya begitu. Silakan Bapak Ibu yang memiliki cara yang berbeda untuk kita bagikan di kegiatan kita ini.
Baratnya kita ini MGMP lah ini Bapak Ibu ya, MGMP, jadi saling berbagi. Oh, saya punya trik yang lain, saya punya cara yang lain untuk menyelesaikan soal seperti ini begitu. Ibu Ratnasari Dewi, masih di tempat Ibu? Oke, atau mungkin itu gangguan sinyal ya. Bagaimana dengan Ibu Darmayanti? Silakan Bu, kalau ada yang mau kita perjelas kembali, silakan. Atau kalau ada Bapak Ibu yang mau, silakan. Ya Bu, diulangi Bu. Soal nomor 2 karena sinyal di sini kurang bagus, Pak. Oke Bu. Oke. Nah, nomor 2. Oke, kita ulang kembali ya. Bu, nomor 2. Nomor 2, Pak. Nomor 2. Ya Bu. Kita lihat pada soal nomor 2, diketahui fungsi f didefinisikan dengan fx sama dengan fx tambah 1 tambah 12. Nah, ini dapat kita tuliskan kembali fungsinya. Ini persamaannya menjadi fx. Ini fx tambah 1-nya kita pindah ke kiri, berarti kurang fx tambah 1, maka di ruas kanan tinggal 12. Berarti persamaannya menjadi fx kurang fx tambah 1 sama dengan 12. Diketahui f1, yang ditanya f100. Maka kita coba substitusi nilai x sama dengan 1. Kalau x-nya 1, berarti persamaannya jadi apa? X-nya kita ganti menjadi 1. Berarti persamaannya F1 kurang F1 tambah 1 atau F2. Ini hasilnya adalah 12. Itu kalau X-nya sama dengan 1. Kalau X-nya sama dengan 2, berarti persamaannya menjadi F2 kurang F2 tambah 1 atau F3. Hasilnya 12. Kita lanjut lagi. X sama dengan 3. Maka persamaannya menjadi F3 kurang F4. Hasilnya juga 12. Sampai seterusnya. Berhenti dia di mana? Kita berhenti sampai dengan ketemu F100. Nah, F100 ini kita jumpai ketika X-nya sama dengan berapa? Yaitu ketika X-nya sama dengan 99. Akan kita jumpai F100. Yaitu persamaannya menjadi F99 dikurang F100. Hasilnya 12. Nah, kalau kita jumlahkan akan ada yang hilang, yang habis. Pak, bagaimana kalau kita kurangkan? Kalau dia kita kurangkan, nggak akan ada yang habis. Malah kita makin repot. Nah, jadi kita jumlahkan. Kita jumlahkan dia, yang habis itu apa? Yang habis negatif F2 tambah F2 kan 0. Habis. Negatif F3 tambah F3 0. Negatif F4 tambah F4. Setelah ini kan F4 kurang F5. Berarti F4-nya habis. Sampai seterusnya nanti yang habis F99. Berarti yang tinggal adalah F1 dikurang F100. Sama dengan 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 tambah 12 sebanyak berapa kali? Kita lihat X ini sampai dengan 99. Mulai dari 1 sampai 99. Berarti kita menjumlahkan 12-nya ini ada sebanyak 99 kali. Maka dapat kita buat 99 kali 12. Kita masukkan nilai F1 yang diketahui 2021. Berarti 2021 dikurang F100. Ini sama dengan 99 kali 12. 1188. Maka kita perolehlah nilai F100 adalah 2021 kurang 1188 atau hasilnya 833. Bisa? Oke, Pak. Ibu, bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Ada lagi yang perlu kita bahas? Silakan Bapak Ibu. Untuk nomor 1 sampai 10, kalau tidak ada biar masuk kita post test. Post testnya hanya angka yang berubah
Saya harap hasilnya meningkat dari nilai pretest tadi. Jangan sampai menurun ya Bapak Ibu. Nah, Gini, Pak, mau bagaimana tanya. kalau ya silakan. Gini Pak, di nomor 6 gitu kan. Tadi kan ada fungsi F yang 2020 ya. Iya Pak. Nah, di situ kan nanti kan seperti yang Bapak bilang tadi, kita cari bilangan prima dan ditemukan kan ada tadi 101 kan, seperti itu. Ya. Nah, tapi bagaimana Pak kalau misalnya angkanya, entah misalnya ini F2000 seperti itu kan, kalau 2000 kita cari pemfaktorannya kan, makanya kan kita temukan itu nanti sampai di akhir, di ujung dia sampai di 5 gitu kan. Ya. Kan kalau 2000 kan 2, 1000 baru 2, 500. Ya. Kita bagi terus sampai nanti dia 5. Itu apa langsung di F5-nya gitu Pak kita buat atau gimana? Nah, Karena kan ini, ketemunya di akhir gitu. oke, kita lihat F2000. Berarti kita lihat 2000, 1000, berarti ini 500 ya. Ini 2 250 50 125 5 25 25 5 ya. Berarti 2000 itu dapat kita nyatakan jadi 1 2 3 4 2 pangkat 4 kali 5 pangkat 3. Nah, berarti banyak faktor positif dari 2000. Berarti ini 4 tambah 1 5 5 kali dikali 4 ya. 4. Oke. Maka banyak faktor positif dari 2000 adalah 20. Bagaimana Pak Sinambela? Oh, seperti itu Pak. Oh, berarti kita tidak usah melihat juga kayak di 2020 harus kan karena ada 101 ya udah gitu. Kalau ini karena sampai akhir aja gitu berarti Pak ya. Nah, di sini Pak Kita lihat pemfaktoran. berhenti Dibagi sampai lagi. dengan bilangan prima. Ini 101 kan prima kan Iya. Pak? Iya, kita nggak bisa Nah, bagi jadi lagi. berhenti dia sampai dengan prima itu. Oke. Oke, bisa Pak ya? Ya, aman-aman Pak. Terima kasih Pak. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Ya, kalau begitu kita masuk ke post-test. Biar kita nanti punya waktu untuk mendiskusikannya, untuk beberapa soal yang masih sempat. Baik Pak. Oke ya, kita lanjut. Nah, untuk link post-test akan saya kirimkan dari kolom chat juga ya. Post-test. Bapak Ibu, linknya sudah ada di kolom chat. Silakan dikerjakan. Dan saya minta data-datanya Bapak Ibu diisi ya, karena ini nanti sebagai bahan laporan panitia ke kepala sekolah masing-masing agar nama, kelas, dan unit kerjanya yang paling utama bisa dilaporkan dengan baik dengan kepala sekolah. Sementara untuk daftar hadir nanti setelah selesai post-test akan saya bagikan di chat ini juga pada Zoom ini. Selamat bekerja.